Iya, ya selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Sehat ya, semuanya sehat. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat. Oke, semuanya harus sehat. Loh, saya sakit kok. Harus sehat. Loh, kalau sakit nikmati saja. Kita obatin gitu ya. Jadi gunakan saat sehat ya, sebelum kena sakit ya. Makanya kalau sakit ya kita nikmatin, kita kasih makan yang banyak, yang cukup, kita olahraga, kita tidur yang cukup ya, sakitnya sembuh insya Allah ya. Udah ini teman-teman sudah sarapan belum? Ini jam berapa, saya belum sarapan ini ya. Cuma hari ini saya nggak sarapan yang saya sukai yaitu mie goreng. Saya nggak sarapan mie saat ini, sama mau sarapan roti saja ya, sama yang ringan-ringan ini ya. Ini sarapan kentang. Sarapan wortel. Sarapan labu ya. Ini sarapan saya, murah kan, tapi juga karbohidratnya ada itu, mineralnya, vitaminnya ada ya. Ya, minum air putih yang banyak. Itu jangan lupa ya. Kalau habis semuanya, kalau memang itu suka, setelah 2 jam mungkin 3 jam minum kopi. Ya, minum kopi ya teman-teman semua ya. Teman yang dari Jakarta, ada yang di Depok itu ya, teman-teman saya yang di Depok, di Jakarta, ada yang di Ciracas ya, ya. Ada yang di Bekasi sekitar Jakarta, ada yang di Surabaya, teman-teman Facebook saya, ada yang di Bali ya, banyak teman Bali ya. Manado itu banyak juga ya yang suka chatting tapi nggak video call ya. Kalau video call ini terlalu banyak yang video call sehingga nanti takut malah nggak dapat ya. Ada yang dari Papua, Pak siapa itu, Pak Bagus ya, dari Papua. Ada yang dari Aljazair, yang saya ingat Miss Adili. Ada yang dari Korea, Miss Lim ya, Livia Lim, yang sering kontak ya, Livia Lim. Banyak yang dari Korea. Ada yang dari New Jersey juga ada ya. Ya, pokoknya semua teman yang ada di Facebook di Indonesia maupun di luar Indonesia itu teman-teman kebanggaan saya semua. Kenapa? Yang membuat saya tidak kesepian ya. Di saat kesepian aku buka Facebook, posting, dikomentarin, nah otomatis kan hilang kesepiannya. Begitu juga teman-teman ya. Kalau lagi suntuk, buka FB, posting yang positif, nanti saya komentarin gitu ya. Hari ini mau sarapan dulu. Sarapan saya tadi sudah saya katakan, ini ya, sarapan yang
tidak pakai nasi kebetulan ya, tapi juga karena supaya agak kenyang saya sarapan roti. roti ya. Rotinya kita buat dulu ya, kita kasih ini mentega ya, kita kasih mentega rotinya ya. Ini roti dengan mentega ya. Sarapan pagi nggak usah banyak-banyak ya, dioleskan menteganya. Kepingin ya. Nah, kalau kepingin bikin roti ya, roti mah gampang nyarinya ya. Nih teman-teman, saya bikin roti dikasih olesan mentega. Menteganya nggak usah banyak-banyak ya, kasih mentega ya. Kita kasih ini, kasih mocha dikit ya, biar ada rasanya. Kasih mocha dikit, mocha mocha ya. Ya, saya bikin roti dulu ya, supaya nanti bisa dimakan pagi, sarapan pagi. Oke, supaya ini saya beli susu di warung ya, kasih susu dikit. Wah, ini sarapan pagi saya. Enak tentunya ya, menurut saya enak ya. Kalau gizi mah sudah tercukupi buat sarapan ya. Tapi kalau nggak ada apa-apa, adanya ini Pak, ya sarapan aja. Adanya cuma nasi sama ikan asin, sarapan gitu ya. Yang penting perut diisi ya. Apapun yang ada, yang penting itu makanannya bersih ya. Kita buat sarapan. Oke. Ini teman-teman, sarapan saya nih ya. Ini roti dikasih mentega, mocha sama susu. Tapi kalau nggak ada, yang ada aja di rumah yang kita makan ya. Tapi nanti saya coba makan wortel dulu ya, kesukaan saya, murah meriah ya. Bismillah. Banyak wortelnya. Hei Pak Wagianto, apa kabar? Saya baru sarapan nih, kesiangan. Gimana kabarnya Pak Wagianto? Pak Medli, Pak Ari Hetiana, apa kabar? Saya lagi sarapan, karena ini sarapan di tempat anak saya ya, di tempat anak saya belajar ya, di sekitar tempat belajar ini tempatnya anak saya. Nah, saya tengok anak saya sarapan di tempat anak saya ya. Ini saya sering kesini karena anak saya yang ini baru SMA, tapi kegiatannya minta ampun, karena anak saya perempuan yang paling kecil tuh baru SMA, ketua OSIS. Wah, SMA ketua OSIS perempuan. Kegiatannya ada kegiatan macam-macam, dari kegiatan lomba antar sekolah se-DKI, se-Jabodetabek, ada acara, wah macam-macam. Masih punya kegiatan lagi setelah sekolah, masih kegiatan lagi di luar sekolah. Dia pengurus anak-anak, pengurus OSIS seluruh DKI, termasuk Pulau Seribu, sehingga aktivitasnya terlalu padat.
selalu dari pagi sampai malam. Tadi malam aja anak saya itu pulang sekolah rapat keluar di rumah salah satu orang tua ketua komite itu ya, sampai malam. Ya makanya saya pastikan anak saya sehat sampai rumah selamat. Ya saya sering nengok-nengok di sini. Kalau anak saya yang gede ya ada yang kuliah semester ini selesai sidang di jurusan hukum pidana. Kos juga dia di Jakarta Selatan. Ya kalau saya di sana nengoknya nggak sering karena udah gede. Ya kalau di sini sering saya. Ya Mas Hari ya, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Mas Hari, semoga Mas Hari sehat selalu. Saya doakan semuanya yang direncanakan terlaksana dengan sukses. Ya. Kadang kalau saya makan-makan itu sambil baca-baca ini buku kecil ini sejak saya masih muda sampai sekarang masih ada. Isinya kata-kata bijaksana gitu ya. Ini salah satu yang saya baca nih. Ini yang sering dialami kita semua nih. Menunda, malas, takut, masa bodoh, picik, dan sombong hanya bisa membantumu untuk gagal dan menderita. Jadi kita jangan malas apapun keadaan kita ya Pak ya. Walaupun saya udah tua juga nggak boleh malas ya, karena tujuan akhirnya di sana harus berhasil. Di sana apa ya tahu lah. Tidak boleh malas, tidak boleh menunda. Kalau kita punya rencana mau makan pagi ya harus terlaksana makan pagi supaya sehat. Tidak boleh takut, tidak boleh masa bodoh, tidak boleh picik, tidak boleh sombong. Udah orang kaya sedikit sudah flexing flexing ya berfoto-foto ini mau tidak boleh sombong, apa adanya aja kita ya, sehingga orang akan lebih menilai kita lebih baik ya. Tidak boleh sombong ya, karena itu semua akan membantu kita gagal dan menderita. Kasihan kita ya kalau kita suka menunda pekerjaan, suka malas, rasa takut gitu ya, masa bodoh picik, terus kita bisa gagal apa yang kita inginkan ya. Jangan deh ya. Ini kata bijaksana dari seorang ini kalimat ini bukan dari saya, dari yang namanya Bapak Hendra Nilam. Pak Hendra Nilam itu miliuner ya, dia punya 40 perusahaan lebih di dunia. Dia tinggal di Australia. Saya punya nomor kontaknya Bapak Hendra Nilam. Saya pernah ngobrol. Orang sekecil saya bisa ngobrol dengan orang visioner seperti Pak Hendra Nilam dulu. Senang banget ya. Makanya saya beli buku yang dia punya ya. Kecil itu uangnya tapi besar pribadiannya, karakternya. Kan bisa aja ya, orang kaya itu tidak harus secara ekonomi. Mas makan dulu ya, nih makan roti dulu, nih roti dulu. Alhamdulillah. Saya ini ya sudah umur menjaga kesehatan, jadi tidak banyak obat tapi banyak makanan yang bergizi, tidak harus mahal. Tapi sih kadang-kadang saya beli ini ini herbal supaya kita pembuluh darahnya lancar. Kata orang Cina,
ya. Itu pembuluh darah yang lancar membuat kita berumur panjang. Biasanya umur panjang itu dimiliki oleh orang-orang desa. Orang desa karena makanannya higienis, tidak banyak berlemak dan sebagainya ya. Saya punya istri saya punya kakek, itu meninggal umur 97 tahun. Saat dia 95 tahun, mata saya dengan mata kakek itu cakepan mata kakek, bisa melihat jauh. Saya baca aja pakai kacamata. Itulah hebatnya orang desa. Makanya kalau saya tuh lebaran tuh nggak pulang kampung, istri saya sedih karena suasana di kampung itu aduh enak sekali, sehat ya, lepas dari penderitaan di kota. Sambil makan mas. Mas Ari lagi apa Mas Ari? Terima kasih Mas Ari bintangnya, bintangnya ya. Kiriman bintangnya membuat saya makin awet. Awet konten. Ya. Yang jelas membuat saya lebih senang berkomunikasi ya. Kadang berkomunikasi melalui media sosial itu kadang menyenangkan sekali ya. Kadang ya dibanding dengan kita komunikasi langsung. Coba kalau saya di kantoran komunikasi langsung, ngobrol setengah jam lebih, ada konflik gitu ya, yang kecil-kecilan gitu ya, ya kita nikmati. Tapi kalau dengan media sosial kita selalu menjaga ya, menjaga sopan santun kita bicara ya dengan orang lain, karena berdampak kan, berdampak enggak terhadap kita sama you saja, tapi berdampak pada banyak orang. Bahkan ya, saya pernah mengomentari salah satu postingan di YouTube ya tentang masalah kemerdekaan Palestina. Ya saya biasa deh, postingan saya biasa saja ya, tidak mengandung sara, tidak mengandung ini, tapi komentarnya pro dan kontranya sampai ribuan. Wah, saya lihat ini makin lama kok nggak menyiarkan, tapi karena postingan saya ini sifatnya netral ya, kita tujuannya untuk membangun yang lebih baik, maka walaupun banyak itu pro kontra, tapi semuanya tidak konflik gitu ya, karena menjaga etika kita di dalam bicara di media sosial. Karena di media sosial, di Facebook, di YouTube itu malah kita lebih sopan. Ya kan? Karena omongan kita semua didengar dan dilihat oleh tidak satu dua orang, tapi banyak orang, lebih dari 1000 orang ya kan? Nah, inilah makanya saya suka sekali mempunyai media sosial ya, punya IG suka ya, punya Facebook suka, punya YouTube suka. Syukur-syukur ya, kita posting-posting dapat dolar. Syukur-syukur, tapi tujuan utama adalah kita bisa berteman ya, membagi kebahagiaan. Tidak harus dalam bentuk uang. Saya juga uang juga sudah nggak ada. Udah pensiun kan. Membagi kebahagiaan, cerita-cerita sesuatu yang bisa membuat kita melangkah lebih positif gitu kan. Makin banyak temennya, dan asiknya ini temen yang sangat jauh banyak gitu ya kalau kita di media sosial ya, sampai di Amerika, sampai di Korea ya, Jepang, Bali, Manado, Aljazair ya, Thailand itu enak. Wah, kita bisa ngobrol sama orang Thailand ya,
yang punya budaya tertentu. Ya saya pernah sama anak saya berwisata ke Thailand sana, ya sangat berbeda dengan budaya kita. Dari sisi ketimurannya juga berbeda, dari sisi religiusitas juga berbeda ya. Tapi kalau kita bicara di media sosial sama dia gitu, sopan-sopan ya. Ada kalimat bijaksana, para juara adalah mereka yang mampu berlari ekstra ketika semua orang mengaku capek dan menyerah. Kita merasa juara kalau pada saat itu teman-teman kita itu rata-rata menyatakan menyerah dan capek, ya, juara gitu. Artinya apa? Kita termotivasi untuk sukses itu akan lebih kuat. Ya. Tidak ada orang yang tidak sukses. Ya, semua itu kalau berjalan maju, ya, tidak menoleh ke belakang itu sukses. Sukses itu juga punya batasan-batasan, ya, sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Kalau saya sebagai seorang edukator dulu ya, sebagai pendidik dulu, sebagai peneliti, yang suksesnya nggak bisa dilihat dari uang. Suksesnya dilihat dari seberapa banyak yang bisa saya didik sehingga orang-orang itu menjadi dokter, menjadi miliarder, menjadi ya, teknokrat ya, menjadi birokrat ya. Di tempat yang saya didik itu ada yang pernah jadi menteri. Ya, itu ada yang pernah jadi menteri. Yang saya didik juga ada beberapa anaknya seorang entrepreneur yang terkenal di Indonesia. Ada itu, ada Ciputra itu ya, anak-anaknya waktu itu dididik di tempat saya kerja ya, anak-anaknya Ciputra. Ada anaknya pebulu tangkis nasional ya, Cuncun ini ya, pebulu tangkis legendaris Indonesia itu ya. Itu anaknya saya didik. Ya, jadi saya merasa sukses bila membuat orang itu bisa melangkah maju ya. Saya merasa sukses. Jadi sukses itu batasannya lain-lain ya. Ada yang uang ya, ada yang kebahagiaan ya, kepuasan kita, ada yang proyeknya berhasil, tidak harus dengan uang dibayarnya ya, dengan apa, mungkin kalau uang juga sedikit ya, proyeknya berhasil, sukses, seneng gitu ya. Jadi kita juara gitu. Orang juara itu akan terjadi bila dia merasa di sekitar kita itu orang-orang lain merasa capek dan merasa menyerah. Nah, kita juara gitu. Karena kita punya motivasi yang tinggi, gitu, sukses. Saya sukses ya, dari sisi yang saya harapkan ya, jadi nggak dari sisi uang. Kentang mas, itu kentang ini bagi yang diabetes itu bagus ya, jadi untuk mengendalikan jangan sampai kita naik ya, diabetesnya ya. Kakak saya itu diabetes, kena diabetes, sehari-harinya minum, makan kentangnya, gulanya rendah ya,
daripada kita makan nasi ya. Nasi itu karbo yang gulanya cukup tinggi. Gula itu macam-macam. Ada yang namanya glukosa, sukrosa, fruktosa, galaktosa, itu gula. Jadi macam-macam gula ya. Yang berat itu yang mengandung glukosa ya. Nah, di dalam nasi, di dalam gula pasir ya. Kalau butuh gula itu pakai gula aren aja ya. Kandungan glukosanya rendah. Makan dulu ya. Alhamdulillah. Pak Heru, apa kabar? Pak Heru Akin, selamat pagi. Mudah-mudahan Pak Heru hari ini sehat. Soal makan pagi sendirian ya di tempat kosnya anak saya. Jadi sederhana, yang penting perut terisi. Kalau perut terisi, kita olahraga jalan kaki kuat ya, ada tenaga. Ya baru saya jalan kaki, sering saya posting di Facebook. Jalan kaki minimal sehari dapat 10.000 meter. 10.000 meter itu tidak harus di kita jalan sini dapat sekian, enggak ya. Pokoknya kalau mau beli apa saya jalan kaki, itu udah dihitung. 10.000 meter 10.000 meter itu pagi 5.000 meter atau 5 km, sore 5 km. Kenapa tuh saya kalau jalan kaki sampai rajin ya? Karena saya pernah kena serangan jantung dan itu ada pada pembuluh darah, arteriosklerosis, penyumbatan. Nah itu penyebabnya jelas, banyakkan lemak di dalam pembuluh darah kita, nempel di dinding kapiler pembuluh darah kita, sehingga kalau darah dipompa keluar masuk jantung itu terhambat, nah, menyumbat di situ. Makanya dengan gerak jalan pagi, minum putih, ya air putih, itu salah satu dampaknya pembuluh darah kita menjadi lebih baik karena dicuci terus digoyang-goyang terus, cuci prak kocok terus ininya ya, pembuluh darah. Bagus lagi kalau kita punya uang, kita makannya ikannya ikan laut dalam. Kalau ikan salmon, ikan hiu ya bagus ya, karena ikan-ikan laut dalam itu banyak mengandung lemak baik. Lemak baik itu namanya HDL. Kayak dokter saja ya, tapi ada saudara dokter. Kebetulan saya juga pernah kuliah di obat-obatan di farmasi ya, dan saya sarjananya itu ngambil mata apa, bidang studi kimia. Jadi ya sedikit-sedikit tahu lah ya. Walaupun pensiun ya sedikit tahu karena saya pernah belajar di farmasi ya, sampai sarjana muda di Institut Sains Teknologi Nasional di Srengseng Sawah, Depok, pinggiran Jakarta ya. Dan saya menamatkan sarjananya di teknik kimia. Jadi kalau kita bicara obat, bicara riset tentang ya, tentang racun, tentang apa ya, bahan-bahan yang pencemaran udara ya, saya senang karena bidang saya. Gitu ya. Kembali, jadi jantung saya jadi bagus. Pernah saya kena arteriosklerosis, saya jatuh di kamar mandi, itu jatuhnya nggak sadar 4 menit. HP saya itu masuk di dalam air, di ember
mati itu HP-nya. Dan saya terbangun itu, bersyukurnya karena Tuhan masih menentukan kehidupan bagi saya. Saya bangun dan saya sadar, loh saya bisa tuh ya, Mam. Ya, habis itu saya cek itu, bener nih menyumbat sini. Nah, akhirnya saya terapi sendiri ya. Saya divonis itu saat itu saya harus pasang ring. Dokternya di Sunter ya, di rumah sakit Hermina. Saya udah telepon-teleponan dokter yang memasang ring gitu ya. Pikir-pikir ada nggak jalan lain nih. Tanggal 11 September kemarin saya harus pasang ring. Saya pikir coba nih saya tunggu 1 minggu. Enak. Saya bukannya ke rumah sakit, malah saya ke Kalimantan. Saya ke rumah adik saya ngadiri pernikahan anaknya adik saya. Anaknya adik saya kebetulan dokter. Anaknya adik saya yang nikah dokter, istrinya juga dokter. Ya, jadi saya tidak, saya bukan mengabaikannya, saya menghindari sementara tidak operasi di rumah sakit Hermina. Saya ke Kalimantan menghadiri pesta pernikahan anaknya. Kebetulan dua-duanya yang menikah itu dokter. Ya setelah nikah saya tanya-tanya gitu. Ya ada resep juga dari dia ya. Itu walaupun dokter muda ya, anak dokter-dokter sekarang walaupun muda-muda mah ya, pengetahuannya ini daya ingatnya juga udah bagus ya. Kita kasih apresiasi itu ya, dokter-dokter muda sekarang beda dengan yang dulu ya. Kalau dulu dokter muda dulu harus keluar dulu praktek sekian di mana gitu ya untuk mendapatkan ya istilahnya hak untuk bisa praktek gitu ya. Tapi dokter-dokter sekarang itu lulus jadi dokter itu sudah pinter itu ya. Ya karena daya ingatnya, karena waktu dia kuliah kelengkapan alat-alat kedokterannya sudah tinggi ya, karena ya tempat kuliahnya sekarang kan bagus-bagus nggak kayak gitu ya gitu. Jadi gitu ya. Nah, jalan pagi 5.000 meter, jalan sore 5.000 meter. 5.000 meter itu tidak harus sekali jalan gitu Mas. Saya ke sana 5.000 meter enggak. Ya saya ngitung-ngitung, saya mau beli kopi itu ya, saya hitung-hitung kira-kira ada 200 meter. Saya hitung nih kira-kira gitu kan, tidak harus hitung. Tuh, 2, 3, san, so, liu, ji, pak, ju, so, enggak saya hitung. Tuh, 2, 3 enggak saya hitung, tapi perkiraan saya. Oh ini 5.000 meter. Sore ya saya aktivitas jalan. Nah, kira-kira 5.000 meter. Dan itu emang ada ilmunya ya. Dan sekarang kita lihat di YouTube itu, wah banyak buat postingan tentang pentingnya jalan kaki 400 meter. 400 ya, kalau sama dari dulu udah ngerti. Bukan 400 meter lagi, saya 4.000 meter ya. Kalau saya 5.000 meter ya. Jadi jangan dipaksakan harus 5.000 meter. Kondisi fisik kita juga harus ditarget sesuai dengan 5.000 meter. Enggak, kalau kondisinya nggak bagus ya jangan 5.000 meter. 1.000 meter aja yang penting tiap hari ada jalan ini ya gitu. Seorang dikatakan juara kalau melihat sekitar kita orang-orangnya merasa capek dan menyerah. Nah kita juara. Juara ya, sukses gitu ya. Sukses itu banyak macamnya, bisa uang, bisa kepuasan, bisa kebahagiaan, bisa keberhasilan proyek dan sebagainya. Ini jadi ceritanya, ini yang bicara ini yang ngomong seorang miliuner ya, seorang Indra Nilam yang di Australia.
Ini ada Hendra Nilam bicara lagi, change your habit, rubah kebiasaanmu. Gitu. Jangan rutinitas kita tiap hari streaming. Enggak juga saya. Itu rutinitas. Setiap pagi saya harus streaming. Nah, kalau streaming bagian kerja lain. Nah, ini kan streaming saya ini adalah eh, supaya saya senang gitu ya. Tapi kalau saya kondisi nggak senang ya nggak streaming ya. Itu artinya tidak rutinitas saya itu loh. Itu rubah rutinitas kita gitu. Saya jadi orang pinter aja pada sama Mas Heru sama Mas Ari pinteran Mas Heru Mas Ari ya. Jadi ubah rubah rutinitas kita itu jangan tiap hari terus bosen. Efek dari bosennya ya kita jadi malas lagi melakukan gitu ya. Terus Papa hari streaming terus bosen akhirnya ya tidak streaming lagi gitu ya. Makanya saya tidak mungkin tiap hari streaming, tiap hari upload tiap malam ya kadang pagi tiang kadang malam kita sore gitu ya. Jadi sifatnya rutin itu harus dihindari. Sambil makan labu. Labu tuh baik ini buat paru-paru katanya, saya nggak tahu persis ya. Kentang bagi yang diabetes kentang bagus. Ya mudah-mudahan teman-teman saya diberikan apa ya kebahagiaan ya, kebahagiaan lahir dan batin. Lahir itu artinya ya apa yang kita inginkan secara materi ada gitu ya. Batin ya ini. Oh ya, saya punya suatu cerita ya. Gini, cerita itu fakta dan bisa diikutin ini. Jadi saya suatu saat sering mendengarkan ceramah-ceramah seorang spiritual ya. Saya katakan ustadz itu di Instagram tuh ya. Dia katakan kalau Anda mencari rezeki caranya harus begini. Terus saya ini ketik nih harus begini yang gimana, saya tanya itu. Jangan kita kalau kupu-kupu itu sebagai rezeki, jangan kita menjaring satu kupu-kupu, menjaring dua kupu-kupu, menjaring kupu-kupu sebanyak-banyaknya ya. Jadi kita jangan buat jaringan untuk menangkap kupu-kupu gitu. Kupu-kupu itu kita gambarkan sebagai rezeki gitu ya. Kita jangan menangkap kupu-kupunya dengan membuat jaringan sebanyak-banyaknya. Kata Pak Ustadz namanya Ustadz Nasrullah gitu. Itu salah. Karena kalau kupu-kupu yang banyak yaitu harta ya dimasukkan kurungan, satu saat kita buka pintu kurungannya itu salah, kupu-kupunya terbang semua, harta kita ludes semua. Banyak kan orang begitu, orang itu kaya raya cepat dengan pada sesaat juga dia habis, tidak terawat harta yang dipunya kan gitu ya kata Ustadz. Terus gimana caranya? Akhirnya dia bilang caranya kita harus membuat taman. Gitu. Kita buat taman. Jangan buat jaringan untuk mendapatkan kupu-kupu.
Kita jangan membuat jaringan terus menangkap kupu, mencari kupu-kupu, salah. Kita bikin taman, tamannya seindah mungkin gitu ya. Ayo dengerin ini fakta nih. Bikin taman seindah mungkin, kita nggak perlu buat penjaring untuk menangkap. Kupu-kupu akan datang sendiri. Gitu caranya. Katanya ya, saya praktekkan. Kupu-kupu akan datang sendiri, artinya rezeki itu datang. Makin kita bikin indah tamannya, makin banyak kupu-kupu yang datang. Gitu. Tanpa kita cari kupu-kupunya gitu ya, pusing deh. Kupu-kupunya ada di mana, kita cari-cari pusing. Loh, terus maksud Pak Ustadz apa itu? Bikin taman yang indah. Maksudnya gini. Tapi ini ada logikanya. Ya, spiritualitas ini ada logikanya. Maksudnya gini, kita itu harus dengan pendekatan kontak di bawah alam bawah sadar kita. Jadi ada garis, di atas garis itu pikiran, di bawah garis itu alam bawah sadar. Gitu. Jadi buat jaringannya itu di bawah alam bawah sadar, berupa apa? Berupa doa, mendoakan diri kita sendiri, mendoakan orang lain. Katanya mendoakan orang lain itu sebenarnya juga mendoakan kita gitu ya. Beribadah ya, tentunya bagi yang beragama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, yang Konghucu ya, itu ya silakan dengan caranya sendiri. Jadi tingkat spiritualitasnya ditingkatkan gitu ya. Ya inilah yang dinamakan membangun taman gitu ya. Itu ternyata di bawah garis atas itu pikiran, bawah itu alam bawah sadar. Dengan kita banyak meningkatkan spiritualitas kita, misalkan kita berdoa baca A gitu ya, ya Allah berikanlah saya rezeki sebanyak-banyaknya agar saya bisa bermanfaat bagi saya dan orang lain kan gitu ya. Jadi ternyata doa kita itu jalan ini ya, menyamperin orang-orang yang kita kenal dan kita nggak kenal gitu, dan ngontak dengan dia. Tiba-tiba tanpa disadari, orang yang sudah lama tidak pernah kita ngobrol udah ngasih kontak, memberikan rezeki. Nah ini saya nggak perlu katakan berapa banyak itu saya mengalami itu. Yang terakhir ini, saya malam-malam berdoa ya biasa sebagai seorang muslim, saya baca Yasin itu. Setelah Yasin di situ kan ada doa tuh, mantep itu doanya ya. Berdoa untuk kita, untuk teman-teman kita ya, teman yang baik, teman yang nggak baik itu kita doakan ya. Teman yang baik kita doakan ya, teman yang nggak seagaman kita doakan manakala dia baik sama kita gitu kan. Orang yang meninggal kita doakan juga ya, minta rezeki di situ lengkap lah doanya. Baca itu, tiba-tiba sehari paginya saya dapat informasi bahasa dikontak sama seorang teman yang sudah pensiun sama dengan saya, dan dia menghubungkan dengan teman lain, seorang dokter yang ternyata dokter itu mantan murid-murid gitu ya. Nanya, bapak sakit apa dan sebagainya. Dikirim obat saya gitu ya. Wah, dikirim obat ya. Kalau saya bilang dikirim uang rasanya ya emang rezeki untuk obat.
dan suka ini komunikasi gitu ya. Padahal saya sudah nggak kenal gitu ya. Komunikasi, tanya-tanya, bahkan ingin berkunjung ke rumah, ingin periksa saya gitu ya. Itu rezeki. Ini yang terakhir. Sebelum ini banyak sekali ya. Jadi tadi saya katakan rezeki itu ternyata bisa didapat lebih baik dengan kita banyak meningkatkan kontak di bawah alam sadar kita ya. Gitu. Bukan berarti kita nggak kerja. Pak, saya berdoa saja Pak. Enggak. Seorang harus berusaha. Makanya begitu setelah doa, paginya keluar rumah. Nggak tahu pulang rumahnya ngapain, yang penting keluar rumah aja. Keluar rumah bisa ngobrol sama orang, bisa jualan, bisa apa, pokoknya aktivitas. Jangan berdoa sampai pagi tidur ya, itu namanya nggak ada usaha gitu ya. Jadi meningkatkan apa rezeki itu tidak harus dalam bentuk uang ya. Kesenangan, kepuasan batin juga itu rezeki. Itu harus banyak kita membangun taman. Semakin banyak kita meningkatkan doa, mendoakan orang lain, meminta ampun atas dosa-dosa kita yang terlalu banyak itu ya. Berdoa, minta ampun, doakan orang lain, mendoakan diri sendiri, mendoakan keluarga kita selamat, terhindar dari segala mara bahaya dan sebagainya. Itu semakin kita sering, itu artinya semakin membangun taman yang indah ya. Itu kupu-kupunya datang, bukan kita jaring, bukan kita bikin jaring nyata gitu ya. Jaring, kalau kita bikin jaring nyata nangkap kupu, itu artinya kita udah bermain di atas garis. Itu yang namanya pikiran. Nah, kalau kita kerja kerasnya begitu terus, ngotot, kerja, dapat duit banyak banget, tiba-tiba kita sakit, habis duitnya gitu. Itu yang namanya kita cari rezeki dengan cara membuat jaring, alat jaring. Salah, nggak terawat. Ngotot pokoknya dapat 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 1 miliar, 2 miliar, sakit. Langsung duitnya habis kan gitu. Kupu-kupunya keluar dari kandang karena kita salah membukanya, kita salah menggunakannya kan gitu. Tapi yang kita lakukan saat kita bekerja itu harus ditingkatkan spiritualitas kita. Kayak ustadz aja saya nih ya, namanya kita sharing ya lah, kita sharing. Jadi kita banyak berdoa, karena kalau orang banyak berdoa apapun agamanya, ketenangan terbentuk. Mencari rezeki dengan lebih keras tapi diimbangin dengan ketenangan ya kan, otomatis kita nggak sakit. Kalau mobil itu jalan set, mobil itu perlu balancing and spurring ya kan, harus keseimbangan, balancing and spurring. Mobil kalau apalagi udah tua mobilnya, perlu balancing and spurring lah. Kalau enggak ya, kita harus keseimbangan. Kalau enggak melayat, terotnya itu wah melayat ya. Disetir kok nganan terus lah, itu kan itu akibat daripada tidak ada keseimbangan. Balancing and spurringnya itu tidak dilakukan.
Nah, kita melakukan balancing and spuring dengan cara ya tadi, kita kerja apa saja, maaf, jadi pemulung kayak mau jadi penjual roti, kayak mau jadi apa saja, jadi direktur, jadi birokrat, diimbangi dengan spiritualitas kita. Maka yang kita dapatkan itu amanah. Jadi istilahnya terawat gitu ya. Tapi kalau kita mendapatkan sesuatunya tidak amanah ya, lihat aja tuh, dapat duit 271 triliun. Masih muda orangnya, habis di penjara dah. Karena caranya tidak menggunakan balancing and spuringnya, tidak meningkatkan aktivitas di bawah alam bawah sadar, spiritualitas, berdoa, bagi-bagi rezeki pada orang lain. Kalau kita punya harta lebih, bagi rezeki orang lain ya. Saya nggak punya harta ya, saya secara hitung-hitungan nggak punya, tapi tetap kalau ada beli sesuatu kembali ada 500-an, 200-an, 1000-an, taruh plastik di depan. Tiba-tiba ada orang lewat nyanyi, balonku ada 5 jeng. Nah, ambil di plastik 2000 nih ada. Jadi enggak, saya kan miskin, masa saya bagi-bagi rezeki, salah. Kalau kita punya 100 ya bagi Rp1, Rp2. Kita punya 5 juta bagi bagi berapa kak ke saya, bagi berapa sama orang yang butuhin. Ya kadang orang ngeliat saya dikasih juga, dia kasih rezeki ke saya juga, ya saya terima sebagai rezeki Allah. Ya saya juga punya sekian, ya saya kasih rezeki sama orang-orang yang ngamen badut lewat saya. Nggak tega kalau nggak ngasih gitu ya. Sesusah-susahnya kita, jangan tega orang meminta kita diamkan gitu ya. Kalau memang kita nggak bawa sama sekali ya kita bilang maaf ya. Nggak tega kalau kita, apalagi wah masih muda ngamen gitu ya. Kita nggak boleh mencaci. Dia ngamen pun sebenarnya juga ada suatu usaha. Ya kita doakan supaya dia lebih baik. Kalau kita mendoakan dia supaya lebih baik, sebenarnya itu doa ke kita juga agar kita lebih baik juga. Sok jadi ustadz nih Pak Heri. Ya Pak Heri ya, Pari. Pari kalau Pari punya ilmu-ilmu ya, asal ilmunya itu memang ada sumbernya gitu ya. Saya ngomong ini kan ada sumbernya ya. Jadi tidak dari saya, dari belajar dari orang, saya sampaikan di sini, ini ada sumbernya. Ya kita bagi-bagilah, Pak Ari, Pak Heru atau yang lain, Pak Surya apa kabar ya. Jadi Pak Surya juga bagi-bagi ilmunya, mau streaming lewat ini ya. Jadi bagi-bagi ilmu, apapun yang saya punya saya bagikan pada teman-teman. Apapun ilmu yang teman-teman punya bagikan ke saya, ke orang lain ya. Karena ilmu yang dibagikan, ilmu yang bermanfaat pada orang lain itu mengantarkan kita ke surga. Sedih saya deh. Jadi jangan merasa saya nggak punya ilmu. Tukang cangkul aja punya ilmu kok. Dia membagikan cara nyangkul pada orang lain itu sama saja memberikan ilmu yang bermanfaat, ya masuk salah satu kriteria diterima Tuhan Allah itu, yaitu makanya saya suka mendidik orang ya. Ketemu orang saya didik, saya kasih ilmu ya sesuai yang saya punya ya.
Saya punya ilmu kimia, ya saya kasih ilmu kimia. Saya punya ilmu bagaimana cara meneliti, ya saya ngasih ilmunya meneliti. Nah ini ternyata dia bisa meneliti gara-gara saya. Nah, kita nggak boleh sombong, tapi kita akan diberikan ganti sebagai ilmu yang bermanfaat bagi dia. Kita dibalas dengan insya Allah kita diterima kelak, ya. Semua akan mengalami proses dari lahir sampai mati dan sampai ke alam sana. Bapak Heri kayak mau ceramah aja, ya saya hanya cuma ngobrol aja yang saya tahu, ya. Saya tadi bicara tentang miliarder dari Hendra Nilam, itu suatu kenyataan, ya. Ilmu yang saya dapat dari dia juga, dari bukunya juga, dari orangnya langsung. Saya pernah ngobrol, saya pernah tanya juga langsung dengan Bapak Hendra yang miliarder. Saya bukan melihat milionernya, seorang Pak Hendra yang mempunyai 40 perusahaan lebih di dunia ini, dan dia sukses, ya, di rumahnya di Australia dengan anaknya dan istrinya. Tapi saya melihatnya kalimat-kalimat bijaksana yang diberikan ke saya ini yang saya suka. Ya karena suksesnya saya bukan dari uang. Saya merasa sukses bukan dari uang. Saya merasa sukses bila saya melakukan sesuatu yang saya suka dan itu berhasil. Itu sukses, ya. Itu ya. Orang yang juara itu orang yang sukses, gitu katanya. Orang yang juara yang sukses. Orang yang juara itu orang yang pada saat itu merasa, gitu kan, ngelihat teman-teman yang lain itu capek dan menyerah. Nah kita enggak. Nah kita juara, kita sukses. Nah itu jadi sukses itu tidak harus dalam bentuk uang. Bisa aja uang, kepuasan, kebahagiaan, berhasilnya suatu proyek, gitu ya. Itu saya dapat inspirasi dari Pak Hendra Nilam, ya. Dia seorang dokter. Dia seorang dokter dan seorang pengusaha besar, ya. Apa kabar Dinda? Nah, terima kasih hadir di sini, ya. Sebenarnya tadi sudah agak lama nih saya sarapan pagi sampai ngobrol-ngobrol, ya. Apa yang saya tahu sedikit kita obrolin gitu, ya. Ya, bicara tentang kata sukses, juara, penyakit jantung dan sebagainya, termasuk apa yang saya alami. Ya, udah lama tadi saya ngobrol. Ya mungkin melengkapnya ini ya bisa diulang lihat lagi. Kalau streaming saya ditonton lagi itu, ya itu seneng banget. Terima kasih. Artinya apa? Ya artinya saya merasa memberikan sesuatu dan bermanfaat, gitu ya. Bisa menghibur, bisa ilmunya kalau ada ilmunya. Kalau itu dianggap gak ada ilmunya, ya nggak apa-apa. Semua itu membuat saya senang, ya. Dek Dinda lihat saya sini aja saya udah merasa senang banget, ya. Saya terhibur dengan kehadiran teman-teman di streaming ini. Saya udah merasa terhibur, ya. Kalau saya udah merasa terhibur, berarti teman-teman yang melihat saya juga dapat pahala. Gitu. Ya kan gitu, ya. Itu kan karena orang yang bahagia itu orang yang sehat. Indeks kebahagiaan seseorang itu meningkat manakala orang itu sering memberikan kebahagiaan sama orang lain. Iya, ada orang memberikan kebahagiaan sama orang lain tapi tujuannya untuk flexing,
kok flexing sorry, pamer. Nah itu bukan meningkat kebahagiaannya, tapi justru meningkat penyakit mentalnya. Cemen ya, cacat mental. Itu jadi manakala orang lain yang kita beri sesuatu bahagia, maka sebenarnya kita sendiri lebih bahagia. Nah, seorang yang indeks kebahagiaannya meningkat, itu kita makin sehat. Ini ilmu. Karena pada saat kita bahagia, kecerdasan kita meningkat. Iya. Ya, ini ilmu yang saya pelajari saat saya kuliah ya. Kuliah di obat-obatan. Itu saat kita bahagia, ada hormon kebahagiaan yang terproduksi semakin banyak. Oh, gitu. Sehingga kita merasa semakin sehat, rasa senangnya timbul, dan ada satu hormon lagi, yaitu meningkatkan daya tangkap kita bila kita mendengar, membaca, atau menangkap sesuatu. Itu jadi ada tuh orang sudah tua sekali tapi daya ingatnya kuat sekali. Tandanya tuh orang itu selama ini bahagia. Coba kita suka marah-marah sama anak kita. Kamu tuh, kamu dasar kamu dasar. Orang yang suka marah-marah itu juga dia pelupa dia. Dia lupa. Pasti kalau suruh nginget sesuatu mudah lupa. Coba orang yang marah tidak akan mudah bisa berpikir. Ya, coba. Orang yang tidak bisa berpikir dengan baik, tandanya tidak bahagia. Tidak bahagia dia tinggal. Ya, tidak itu. Jadi saya terima kasih Dek Dinda, Mas Surya, Mas Heru. Mungkin yang nonton setelah saya streaming nanti, nonton di streaming saya ini, artinya saya bahagia karena sudah sedikit atau banyak memberikan sesuatu sama yang nonton, itu ya. Itu. Tapi teman-teman juga bahagia kalau itu merasa terhibur, karena juga menolong saya. Ya, kalau teman-teman itu menonton dan saya bahagia, artinya teman-teman itu lebih bahagia lagi. Hormon kebahagiaannya meningkat. Katanya kalau nggak salah hormon endorfin ya, yang meningkatkan kebahagiaan. Satu lagi bisa dikoreksi ya, hormon tocopherol itu meningkatkan daya ingat. Jadi kalau kita suka memberikan sesuatu, orang itu bahagia, maka sebenarnya yang memberi itu lebih bahagia lagi. Selama itu tidak tujuan untuk pamer. Kalau pamer itu udah sakit mental, bukan bahagia lagi, malah sakit. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Teman-teman sudah nemenin saya sarapan pagi sama Papa Heri yang sudah berumur di atas 60 saya. Tapi selama ini saya bahagia dengan anak-anak dan istri saya. Salah satu penyebabnya teman-teman juga yang menyebabkan saya bahagia. Benar ya. Ya, terima kasih karena ini udah lebih dari setengah jam, udah lama, dan mungkin teman-teman ada aktivitas. Selamat beraktivitas. Semoga teman-teman bahagia ya. Selamat, damai, bahagia, dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, semua doanya gitu ya. Dan doa itu pasti dikabulkan.
makan. Cuma kita nunggu waktu dan jangan mengeluh. Itu doa itu pasti dikabulkan. Yakin. Yeah. See you next time. I love you semuanya yang ada di sini dan ada yang di sana. Semoga bahagia selalu. Terima kasih. Jangan lupa yang suka ngopi dulu ya, karena sudah lebih dari 1 jam ngopi saya. Bismillah. Salam kopi kapi, salam kopi pagi, salam persahabatan. See you next time. Dung.